Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nikenita Fitri, mahasiswi pasca sarjana ilmu ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan tutorial pengujian VAR dengan menggunakan EViews. Video ini untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Statistik Multivariat bersama Bapak Dr. Alphonse Septrianto, SME. Nah, kita lanjut. Kita harus tahu dulu apa itu VAR. VAR atau Vector Autoregression adalah salah satu bentuk model ekonometrika yang menjadikan suatu pengubah sebagai fungsi linier dari konstanta dan log dari pengubah itu sendiri, serta nilai lag dari pengubah lain yang terdapat dalam suatu sistem persamaan tertentu. Keunggulan dari metode VAR dibandingkan dengan metode ekonometrika konvensional menurut Hadi 2003 adalah yang pertama, mengembangkan model secara bersamaan di dalam suatu sistem yang kompleks, sehingga dapat menangkap hubungan secara keseluruhan dari variabel di dalam persamaan. Yang kedua, estimasi sederhana di mana metode OLS biasa dapat digunakan pada setiap persamaan secara terpisah. Yang ketiga, uji VAR yang multivariate dapat menghindari parameter yang biasa akibat tidak dimasukkannya variabel yang relevan. Yang keempat, uji VAR dapat mendeteksi hubungan antar variabel di dalam persamaan dengan menjadikan seluruh variabel sebagai model endogenes. Yang kelima, karena bekerja berdasarkan data, metode VAR bebas dari berbagai batasan teori ekonomi yang sering muncul termasuk gejala perbedaan palsu di dalam model ekonometrika konvensional, terutama pada persamaan simultan, sehingga dapat menghindari penafsiran yang salah. Baik, kita akan langsung masuk ke data kita. Di sini kita memiliki tiga variabel. Yang pertama adalah BD atau budget divisi, uang beredar atau MS, dan kurs sebagai E. Data kita dimulai pada tahun 1970 hingga 2015. Nah, langsung aja kita masuk ke EViews. Kita pilih File, New Word File. Word File Structure tab-nya kita bikin date karena data kita adalah time series. Frekuensinya annual karena dia tahunan. Ini kita bikin tadi, data kita dimulai dari 1970 hingga 2015. Nah, di sini kita input data kita with empty group. Di sini kita blok masuk juga bersama variabelnya. Kita blok sampai akhir. Copy, terus paste. Di sini, untuk langkah pertama kita akan melakukan pengujian stasionaritas untuk menentukan pada tingkat berapa data kita ini stasioner. Caranya, kita klik View, kita klik Unit Root Test. Di sini kita yang pertama itu akan melakukan pengujian pada tingkat level. Nah, di sini diketahui probabilitasnya adalah 1 besar dari 0,05, berarti data kita belum stasioner. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian lagi. Kita lihat bagaimana dengan first difference pada tingkat first difference, apakah sudah stasioner. Nah, di sini hasilnya adalah 0,00, berarti data kita sudah stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya kita akan melakukan uji lag untuk menentukan nilai lag yang paling optimal. Nah, caranya di sini kita klik semua variabel berurutan berdasarkan data BD, MS, dan E. Kita klik di sini Ctrl BD, MS, dan E. Kita klik Open, kita pilih SVAR. Nah, di sini kita tadi sudah memperoleh bahwa data kita stasioner pada tingkat first difference. Berarti kita tambahkan di sini D sebagai penanda bahwa data digunakan adalah pada tingkat first difference. Nah, seperti itu, terus kita oke. Di sini
sini sudah ada hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan klik view, kemudian ke leg structure, kita lihat ini pengujian leg length kriterianya. Kita di sini bisa mengisi angka ini dengan menggunakan 2, 4, atau 6 atau angka lainnya. Kita coba dulu di angka 4, kita klik OK. Nah, untuk menentukan leg yang paling optimal, kita bisa melihat dari tanda bintangnya. Pada tingkat leg berapa bintang yang paling banyak. Nah, di sini leg pertama kita melihat ada 2 bintang, 1, 2. Pada leg yang kedua tidak ada bintang, leg yang ketiga juga tidak ada bintang, dan leg keempat ini ada 1, 2, 3 bintang. Berarti kita menggunakan leg yang keempat untuk menjadi leg optimalnya. Nah, berarti data kita stasioner pada tingkat first difference. Kita menggunakan datanya dengan leg 4. Nah, kita langsung estimasi di sini. Karena kita memperoleh tadi leg yang optimal adalah leg 4, kita ganti 2 di sini menjadi 4. Nah, sudah diperoleh hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji stability. Kita klik view, kemudian leg structure, kita ambil Granger causality. Nah, di sini stability yang ini, leg structure R root graph. Nah, di sini jika kita memperoleh data kita berada di dalam lingkaran, berarti data kita sudah stabil. Jika kejadian bahwa titik-titik ini berada di luar lingkaran, berarti data kita tidak stabil. Kita lanjut. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji kausalitas untuk melihat bagaimana hubungan timbal balik dari masing-masing variabelnya. Kita klik view, leg structure. Nah, ini baru yang Granger causality. Nah, di sini terlihat bahwa hubungan jika variabel dependen kita adalah BD, market share kita atau uang beredar dengan probability kecil dari 0,05 berarti berpengaruh terhadap budget defisit. Nilai kurs tidak memiliki pengaruh terhadap budget defisit karena dia besar dari 0,05. Jika variabel dependen kita adalah uang beredar, maka budget defisit dan kurs sama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap uang beredar karena besar dari 0,05. Nah, selanjutnya ini, jika variabel dependen kita adalah E, maka budget defisit kita tidak memiliki pengaruh terhadap kurs, sedangkan uang beredar memiliki pengaruh terhadap kurs. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi untuk menentukan apakah menggunakan data kita ini menggunakan model VECM atau VAR. Caranya kita estimate, kita klik OK di sini, kemudian kita klik view, terus kita lihat uji kointegrasi ke integration test. Nah, di sini lalu kita klik OK. Nah, di sini kita lihat bahwa probabilitas ini lebih kecil dari 0,05, berarti kita menggunakan modelnya adalah VECM. Jika besar dari 0,05, berarti kita menggunakan VAR. Selanjutnya kita akan estimasi untuk melakukan penyesuaian model dari probabilitas yang sudah kita peroleh. Caranya kita estimasi, terus kita ubah ini menjadi vector error correction atau VECM. Kita klik OK. Nah, modelnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat dari respon masing-masing variabelnya. Caranya kita klik view,
kita klik di sini impulse respon. Yang pertama, kita lihat multiple graph-nya untuk melihat masing-masing variabel. Kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa respon variabel BD kepada BD terhadap MS. Di sini terlihat gambarnya. Ini memiliki naik, terus stabil, terus menurun, naik lagi, turun, naik, turun. Berarti dia cenderung stabil. Pada budget line defisitnya cenderung stabil. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana respon dari variabel ini secara keseluruhan. Kita klik view, terus impulse respon, kita ambil ini yang combine graph, jadi dia menjadi satu. Kita klik OK. Nah, di sini kita lihat pada respons dari budget defisit terhadap ini adalah respon budget defisit. Ini respon uang beredar dan ini respon kurs. Nah, kita lihat di sini bahwa budget defisit ini cenderung stabil, grafiknya cenderung stabil, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, untuk respon dari variabel MS atau market share uang beredar, di sini diperoleh ada yang positif di atas garis, ada yang negatif. Untuk kurva grafik kurs, di sini kita dapat melihat bahwa ini berfluktuatif cukup tajam karena di sini kenaikan dan penurunannya cukup signifikan. Nah, kita akan melihat selanjutnya penyebab dari respon variabel ini. Caranya kita klik view, kita pilih varian decomposition, kita klik table, terus OK. Nah, ini untuk variabel variance decomposition of BD budget deficit pada periode pertama itu respon dia terhadap diri dia sendiri, variabel itu sendiri adalah sebesar 100%, sedangkan respon variabel BD terhadap MS terhadap BD maksudnya adalah sebesar 0%, dan kurs juga seperti itu, 0. Nah, pada periode kedua BD terhadap diri variabel itu sendiri menurun menjadi 81%, MS meningkat menjadi 10%, dan kurs meningkat menjadi 8,5%. Begitu juga selanjutnya. Dan untuk variance decomposition of ini uang beredar pada periode pertama seperti ini juga berlaku untuk variabel kurs. Nah, sekian untuk penjelasan metode VAR yang kita gunakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.